Ya masih di Kota Malang. Jadi ketika kemarin saya berkunjung ke wilayah Kayu Tangan yang memang melegenda. Nah, saat ini saya juga berada di kawasan yang melegenda juga di Kota Malang, namanya daerah Splendid. Nah, Splendid dulu itu konon ceritanya Splendid ini merupakan wilayah areal Belanda. Jadi di belakang sana itu ada bangunan tua, itu markas Belanda, dan juga ada hotel Splendid Inn, itu juga melegenda sekali, itu bekas markas Belanda. Dan areal Splendid ini juga masih di seputaran Kayu Tangan, tidak jauh dari Kayu Tangan juga Balai Kota Malang, Stasiun Baru Kota Malang, berdekatan sekali. Sehingga Malang ini memang memiliki wilayah-wilayah yang melegenda karena memiliki cerita-cerita sejarah dan memiliki nilai-nilai sejarah tersendiri kalau kita mau mengupasnya. Saat ini kawasan Splendid, di salah satu sudut kawasan Splendid itu telah berdiri sebuah pasar, tetapi khusus pasar burung. Nah, di sini terjual berbagai macam burung yang konon pasar burung ini juga merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Malang, sehingga tidak ayal kalau setiap hari pasar burung ini memiliki pengunjung yang banyak, bahkan dari mancanegara hanya ingin melihat jenis burung yang bermacam-macam. Kecuali bagi warga Malang sekitarnya, itu juga ada transaksi jual beli burung. Saya ingin melihat lebih ke dalam tentang pasar burung di Splendid ini. Ya, di kawasan pasar burung Splendid ini ada satu jembatan di sini. Ini jembatan juga lama. Ada Sungai Berantas. Sungai Berantas ini merupakan alur berantas sebenarnya, dan jembatan ini menghubungkan Jalan Kauripan ke wilayah Splendid dulunya. Tetapi sekarang karena memang sudah menjadi pasar burung, sehingga jembatan ini hanya berfungsi sebagai lintas dari para pengunjung di pasar burung ini. Bukan lintas dari Jalan Kauripan, pemakai jalan umum dari Kauripan ke Splendid. Ini rupanya memang khusus untuk pengunjung di pasar Splendid, dan di sana masih ramai juga stan-stan daripada burung berbagai jenis. Yang jelas bahwa pagar jembatan ini pun juga merupakan satu pagar yang termasuk kuno, termasuk bangunan pada saat zaman Belanda dulu. Memang di Malang banyak sekali hal-hal yang bisa kita kenang dan kita gali sejarahnya.
pemirsa, saya sudah ketemu. Ini juga merupakan satu pemirsa setia acara Dhamma TV. Acara Dhamma TV. Setia sekali sehingga ketika saya masuk ke areal pasar burung di Splendid ini, beliau selalu menyapa dan sekarang bisa berkesempatan untuk ngomong-ngomong. Penjenengan ini sapa lali jenenge? Wiono. Wiono. Pak Wiono ini anu ya, Pak, tugasnya parkir. Parkir ya. Tugasnya parkir di wilayah kawasan pasar burung Splendid. Sampun pinten tahun sampean, Pak? 23 tahun. Oh, 23 tahun berarti tahun 2000 saya masuk sini. Masuk. Tapi naik pasar Splendid ini kan 92. 92 ya. 92. Jadi tahun 92 pasar burung Splendid ini sudah mulai rame, mulai banyak dikunjungi para pengunjung. Ya. Pak, sepengetahuan sampai di 23 tahun. 23 tahun niki jenengan tahu dari pengalaman di sini. Ini para pedagangnya ini kebanyakan saking pundi ya? Kebanyakan saking Madura. Saking Madura nggih. Oh, Rata-rata Madura yaitu Pendalungan. Pendalungan. Dari Lumajang, dari Bantul. Nek sampean dhewe asli saya Kediri. Oh, jenengan ini malah Kediri. Nggih. Oh. Sakniki nek pasar burung niki koyoke sepengetahuan sampean juga banyak pengunjung wisata nggih. Banyak, apalagi para wisatawan asing banyak. Wisatawan asing Sering, hampir gimana? tiap hari itu hampir ada. Hampir tiap hari. 10-20 orang mesti ada. Ini tadi aja banyak. Rata-rata mereka Banyak foto-foto, foto-foto, tanya-tanya, lihat-lihat gitu aja. Nggak beli. nggak beli ya. Hanya berkunjung. Yang beli iki wis golongane wong Malang Raya lah. Orang Orang Malang Raya. Pancen anjene macam-macam Pak nggih mriki nggih. Ya. Macam-macam jenis hewan yang dianu. Niku pun kula tak Nggih, matur nuwun nggih. Nggih, sami-sami. Sekarang saya masih tetap di areal pasar burung Splendid. Nah, ini saya berjumpa sapa jenenge lali ya? Dengan Pak Marsudi. Pak Marsudi, penggemar tayangan-tayangan Dhamma TV. Betul, Ya. betul, penggemar tayangan Dhamma TV termasuk Pak Sabtu. Oh. Ini yang saya sukai. Jadi sama dulu terus ya. Mereka ngikuti lah. Ngikuti artinya apa? Ajaran itu saya suka sekali. Masuk ya. Masuk sekali itu. Ya dibutuhkan lah. Wah, yang dibutuhkan oleh kehidupan. Dibutuhkan yang kehidupan saat ini. Luar biasa sekali. Luar biasa. Pak Marsudi ya. Pak Marsudi. Pak Marsudi ini jenengan termasuk pedagang di pasar Manois pirang tahun? Agak lama. Belum lama ya? Agak lama. Oh, agak lama. Agak lama, mungkin 25 tahunan. Waduh, wis tuwa. Agak lama ya tuwa. Tuwa wis. Berarti roh sejarahnya lah Di sini agak tahu. Agak tahu. Ya berarti di ini kira-kira pasar Manois sekitar tahun piro kan? 90-an? Lupa tadi. Tapi kisaran 90-an. 90-an ya. Ya pokoknya Dulu masih belum di sini kan. Istilahnya masih tanah liat. Akhirnya dipaving. Setelah dipaving diplester. Tapi ini kan yang daerah sini kan areal baru ya Pak ya? Bukan areal baru, ini sebelumnya sudah lama. Sudah lama. Dulunya di sana itu mengalir ke sana. Mengalir ke sana. Kecuali yang di bawah sana. Kecuali di sana. Masalahnya kalau di sana itu istilahnya pasar burung satu itu yang resmi. Di sini itu istilahnya tanah irigasi bukan resmi. Cuman untuk penduduknya lebih banyak akhirnya dilewatnya sini. Lewatkan sini. Oh ini berarti termasuk sempadan sungai, pinggirannya sungai. Irigasi. Irigasi ya. Irigasi.
akhirnya digawe bangunan wis. Kayak bangunan Yo. ini kayak anu pasar manuk. Pasar manuk. Karena memang pasar manuk di Splendid ini peminatnya juga banyak, Iya. penjualnya juga banyak. Peminatnya banyak di sektor Kawasan ini, iya. kawasan Nah ini kan di pusat kota teman-teman. Pusat kota. Tapi di mana ke sana bisa, di sana bisa, di sana bisa. mereka ini nanti cedek lah. Nanti kerja. Mas naik Splendid kan pasar manuk iki biyen itu sebelum di Splendid eling ya manten di Wien. Aku lalu Wien. Splendid itu di Comboran. Oh, Comboran ya. Comboran. Oh, iya Comboran, pasar manuk Comboran terus Pasar Comboran. pindah nang Pindah ke sini. Splendid. Tapi Oh, di Comboran saya belum belum pegang manuk. Nah, iya. Tapi nek asli sampean endi, Mas? Le asli juga istilahnya perantau. Dari Muarto ke Telogowaru, ke Telogowaru akhirnya ke sini. Cuman selalu ngikuti sampean. Iya. Ya banyak yang ngikuti. Ya, Banyak yang ngikuti. Sangat saya butuhkan pelajaran yang benar. Iya. Sini penghuni di sini juga banyak pendalungan, Mas ya. Istilahnya pasar kumuh. Pasar kumuh. Nah, artinya ini pasar sama pemukiman. Oh, campur. Aduh. Berarti bedak ini juga bisa menjadi apa? Hunian juga. Kan hunian sebelah sana banyak. Oh, hunian. Sebelah sana. Oh, berarti anak kampung di sana ya. Ono kampung deh. Burine iki kan burine DKM, Kesenian. Dewan Kesenian sana. Dulunya yang Bante sama Wijaya di sana itu saya juga ngikuti. Oh, sing pas iku ya. Ya, Oh, anu Bantai Dhamma Subuh. tahun subuh. Ya. Oh, ngikuti sama ya. Ngikuti. Di kono pasar bunga. Pasar. Kono ya pasar Pasar bunga. bunga. Oh, pasar bunga. Kalau di sini pasar burung. Burung. Pasar burung. Sampean pasar burung, sampean khusus apa ya? Labet tok Mas ya. Labet. Labet. Kalau koyok ngene iki harga naik turun Mas ya. Kebetulan labet sekarang agak turun jauh. Jauh turunnya jauh, masalahnya sekarang ini peminatnya hampir tidak ada. Wis ana ya. Kurang iya. Oh, mungkin ya ganti manuk liya. Ya ganti manuk lain nih. Ya karena memang burung ini kan apa ya hobi-hobian. Hobi-hobian. Hobian. Tapi kalau burung kenari itu pasarannya lagi Naik ya. naik daun sekarang. Tinggi melejit. Labet memudun. Labet nih. Ya wis Mas. Muga-muga Terima kasih ya. muga-muga barokah donga-donga amin. Amin. Sehat-sehat yang penting. Amin. Sehat-sehat yang penting wis. Masalahnya sampean mesti ambil Mas Pak apa? Pak sing kae Rianto. Marianto. Oh ya. Agamanya sangat dalam. Iku saiki tayange setiap Rebo. Setiap Rebo. Setiap Rebo setengah 7 bengi. Betul itu. Itu sejarawan itu. Wah, saya suka sekali. Agamanya dalam. Termasuk Pak Aryan. Pak Alhamdulillah, amin. Wes muga-muga sehat wes. Monggo amin. Tak ndelok-ndelok rono-rono. Ya, ternyata ketika saya masuk di kawasan Pasar Burung, itu ternyata tidak hanya pasar burung saja di kawasan Splendid Pasar Burung ini, ternyata juga ada kampung hunian. Nah, ketika masuk-masuk pada lorong-lorong, ternyata juga ada rumah-rumah hunian. Artinya bahwa perkembangan di wilayah Splendid ini sungguh pesatnya dengan pemukiman-pemukiman yang baru. Tapi rata-rata pemukiman penduduk yang ada di wilayah Splendid ini rata-rata mereka memang juga pedagang di pasar
burung. Itulah sebabnya pasar burung ini akan menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang berguna. Tentunya ketika ada beberapa wisatawan seperti yang tadi dikatakan oleh salah satu warga pasar burung, bahwa wisatawan daerah maupun wisatawan mancanegara juga banyak yang berkunjung. Dan alangkah indahnya ketika hunian-hunian di kampung Splendid ini juga menjadi sebuah destinasi wisata, tentunya dengan penataan yang baru, penataan yang sesuai dengan kebutuhan destinasi wisata, khususnya wisata pasar burung. Ya, saya sudah masuk di kawasan pasar burung Splendid. Ini menarik sekali karena memang pasar burung Splendid ini berdiri sejak tahun 90-an lah, sekitar 90-an. Yang semula di pasar Comboran, sekarang sudah menjadi kompleks yang terpusat, terlokalisir di kawasan Splendid. Dan Splendid memang punya cerita di Kota Malang ini, khususnya bagi teman-teman yang ya kelahiran tahun 60-an atau masa-masa SMA di tahun 78-79. Ini luar biasa sekali. Pasti tahu apa itu Splendid yang sekarang menjadi kawasan pasar burung. Mudah-mudahan di episode mendatang saya bisa memberikan sesuatu lagi tentang Malang tempo dulu dan Malang tempo sekarang.